Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi metode arkeologi 3. Pada minggu lalu kita sudah tentang teori-teori yang dipakai dalam interpretasi pada penelitian arkeologi. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang kasus penelitian-penelitian dan membedah penelitian-penelitian tersebut berdasarkan kekhasan dari penelitian-penelitian tersebut. Penelitian pertama yaitu penelitian dari ragam hias kapak perunggu koleksi Museum Nasional yang dibuat oleh Fajar Aji Jiwandono. Nah, pada kesempatan kali ini materi pertama akan membahas tentang analogi dalam arkeologi. Nah, seperti penelitian pertama yang dilakukan oleh Fajar Aji Jiwandono, dia mengambil budaya materi berupa kapak corona dari Bandung, Candrasa, dan Pulau Rute. Artinya dari sini saja sudah terlihat bahwa pada penelitian Fajar Aji membandingkan tiga budaya materi, yang ketiganya berasal dari tempat yang berbeda-beda. Ini analogi, membandingkan. Tahapannya yaitu dari ketiga budaya materi tersebut dideskripsikan berdasarkan deskripsi umum, variasi, pola penggambaran situ, dan mitos yang berkaitan dengan kapak-kapak tersebut. Nah, dari ketiga deskripsi, variasi, dan mitos pada masing-masing artefak ini kemudian dibandingkan satu persatu. Artinya model analoginya sudah terlihat di sini, dari deskripsikan masing-masing artefak kemudian dibandingkan. Nah, kemudian untuk mendapatkan seperti apa penggambaran mitos yang berkaitan dengan artefak tersebut, diperkuat dengan keberadaan ragam hias yang serupa pada suku-suku purba di Indonesia. Suku-suku purba ini suku-suku yang dipercaya oleh para ahli sebagai suku-suku yang tua dengan peradaban yang tua, seperti suku Toba, Minahasa, Nusa Tenggara, dan Bali. Nah, dari perbandingan ketiga artefak sekaligus diperkuat oleh ragam hias yang ada pada suku-suku purba di Indonesia, maka Fajar Aji Jiwandono menyimpulkan bahwa ragam-ragam hias yang ada di kapak corona dari Bandung, Candrasa dari Nusa Tenggara, dan kapak Rute dari Pulau Rute ini memiliki penggambaran yang sama, yaitu terkait dengan ragam hias yang didasarkan pada tokoh ilahi dan manusia, kosmologi dunia, dan kedudukan manusia di dunia. Sekarang coba kita lihat bagaimana sih bentuk kapak hiasnya, artefak kapaknya itu. Nah, yang bagian paling kiri ini adalah Candrasa dengan motif muka manusia. Jadi ragam hias yang ada di Candrasa berupa dua bulatan sejajar dengan bulatan kecil ini berdasarkan perbandingan ini disimpulkan sebagai muka manusia. Adapun kapak corona dari Bandung yang kedua, yang di tengah ini juga digambarkan pada bagian ini dua bulatan sejajar ini berupa motif kuruna yang juga menggambarkan manusia, termasuk juga kapak Rute. Artinya penelitian yang pertama menganalogikan, membandingkan tiga artefak dari budaya yang berbeda, kemudian menyimpulkan kira-kira apa arti atau makna dari ragam hias yang terdapat di artefak tersebut, dan diperkuat oleh diperkuat oleh data-data pendukung lainnya tentu saja. Penelitian kedua yang kita bahas yaitu perubahan fungsi benteng Palasari dan kaitannya dengan pembangunan benteng Kunci. Penelitian kedua ini bertipe deduktif, yaitu dia mengembangkan hipotesis, dan hipotesis tersebut ingin dibuktikan apakah ada kebenaran atau tidak. Hipotesis yang dikembangkan yaitu pembangunan benteng Gunung Kunci berpengaruh pada perubahan fungsi pada benteng Palasari. Atau misalnya contoh, kalau dalam kehidupan
mungkin pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama berpengaruh pada penerimaan mahasiswa di Universitas Al-Ulum. Mungkin seperti itu. Saja artinya ada dua hal yang dibandingkan dan ingin mencoba membuktikan apakah hipotesis tersebut benar. Dalam mencoba membedah kebenaran hipotesis yang dibangun oleh peneliti, maka dibuatlah gambaran umum. Gambaran umum secara spesifik, gambaran umum Palasari dan gambaran umum Gunung Kunci. Nah, kemudian setelah gambaran umum ini digambarkan, akan didapatkan bagaimana evolusi yang terjadi terhadap denah Benteng Palasari. Jadi yang terkait adalah denahnya. Dalam bahasa yang lebih singkat, yaitu Benteng Palasari ditelaah bagaimana evolusi pembangunannya, mulai dari pertama kali dibangun, penambahan denah yang kemudian ada, sampai pada akhirnya. Nah, kemudian dikaitkan, apakah perubahan denah yang ada pada Benteng Palasari ini terkait dengan adanya pembangunan Benteng Gunung Kunci yang lebih mudah. Nah, begitu. Kemudian dari situ, pengujian hipotesis ternyata tidak ditemukan pengaruh secara langsung perubahan fungsi Benteng Palasari dengan Benteng Gunung Kunci. Penambahan fungsi tersebut merupakan perkembangan sistem pertahanan kolonial. Artinya, kalaupun ada Benteng Gunung Kunci yang lebih baru, ternyata Benteng Gunung Kunci ini bukanlah menjadi faktor bagaimana perubahan fungsi pada Benteng Palasari, tetapi lebih kepada bagaimana sistem pertahanan kolonial yang waktu itu berkembang yang membuat Benteng Palasari secara tidak langsung berubah fungsinya, gitu. Dari yang tadinya berupa hanya barak menjadi barak dan gudang senjata lengkap dengan fungsinya untuk pertahanan utama. Itu ya. Kita lihat ini merupakan penggambaran dari benteng-benteng tersebut. Penelitian ketiga, penelitian dengan model analogi, yaitu Caring About Sediment, the Role of Cultural Geoarchaeology in Mediterranean Landscape. Artinya membedah sedimentasi, sebuah aturan atau sebuah telaah terhadap geoarkeologi budaya yang terjadi di lanskap Mediteran. Ini cukup menarik sebenarnya, lebih kepada bagaimana menelaah sedimen. Jadi pada penelitian ini yang ingin diungkapkan yaitu bagaimana pengaruh aktivitas budaya terhadap pembentukan landscape wilayah. Pengaruh pembentukan aktivitas budaya terhadap landscape wilayah. Nah, sampel yang dilihat yaitu sedimentasi dari beberapa wilayah. Misalnya sedimentasi pertama ini di wilayah Sainte Victoire. Sedimentasi kedua di wilayah pelafalan Perancis, Richeaume. Sedimentasi ketiga wilayah Barbegal. Jadi ketiga wilayah ini merupakan wilayah yang terletak di das Sungai Rhine di Perancis. Nah, ketiga situs ini merupakan situs yang berasal dari dari masa waktu yang berbeda-beda. Misalnya situs pertama ini berasal dari masa besi sampai Romawi, berarti yang paling tua. Situs kedua berasal dari situs pertama ini yang di tengah-tengah. Situs kedua ini berasal dari masa perunggu dan besi awal, ini yang paling tua. Situs ketiga merupakan pemukiman bangsa Romawi, artinya yang paling muda. Dari sedimen yang dilihat, maka ditemukan bahwa sedimen Barbegal merupakan sedimen yang paling beragam, diikuti dengan sedimen dari Victoire yang berasal dari besi awal,
dari Romawi awal, dan paling terakhir yaitu yang dari masa besi awal. Artinya tingkatan teknologi, tingkatan peradaban yang ada pada suatu wilayah situs ini berbanding lurus dengan tingkatan sedimentasi yang ada pada wilayah itu. Nah, pada akhirnya Kevin Walsh menyimpulkan bahwa beragamnya proses sedimentasi tanah dipengaruhi aktivitas budaya manusia, seperti yang terjadi di Batu Gang sebagai wilayah pemukiman pertanian, sedangkan situs Nicomedes memiliki sedimentasi yang sangat sederhana karena aktivitas budaya pada masa perunggu belum serumit, sekompleks pada masa-masa Romawi, gitu ya. Seperti ini salah satu perbandingan antara dua situs, yaitu situs Romawi dan yang paling muda, sedangkan situs Berbegal yang paling tua. Terlihat bahwa Berbegal yang paling muda dan Nicomedes yang paling tua, terlihat bahwa bagaimana kompleksitas sedimen yang ada di dalamnya. Berarti secara tidak langsung penelitian Kevin Walsh ini membandingkan antara beberapa sedimen untuk membuktikan apakah ada keterkaitan antara tingginya teknologi dan peradaban pada sebuah situs, tingginya teknologi dan peradaban pada situs terhadap sedimentasi yang terbentuk. Dia berhasil membuktikannya. Penelitian keempat yaitu penelitian tentang seni cadas situs Thornbonley dan Baley dari Pulau Alor, NTT, Indonesia oleh Pratiwi Budi Amanibono. Dua fitur gambar cadas Thornbonley dan Baley ini dideskripsikan keduanya berdasarkan bentuk, warna, gaya, letak. Nah, kedua seni cadas ini kemudian dibuat tipologi. Nah, bagian interpretasi yang berupa analogi di sini adalah hasil tipologi dari kedua gambar cadas di kedua situs ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian dahulu yang menelaah gambar cadas di situs Dudumahan, situs Linihara, dan situs Truk Nekleur. Artinya, untuk mengungkapkan makna yang disimpulkan berdasarkan hasil tipologi gambar cadas digunakan perbandingan dengan situs-situs lainnya. Nah, hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa ketiga situs yang dibandingkan ini memiliki kesamaan dengan gambar cadas di Bonley dan Baley berdasarkan tipologinya. Ya, walaupun tiga situs ini berjauhan dengan situs Thornbonley dan Baley, ternyata secara tipologi yang digambarkan itu sama. Ada penggambaran perahu, manusia, dan simetris. Artinya ada diaspora budaya, ada persebaran budaya yang melintasi pulau pada daerah itu, ya. Ini contoh analogi. Berikutnya model atau ragam kasus arkeologi yang diterapkan, yaitu model kajian sejarah budaya dalam arkeologi. Artinya bagaimana mengungkapkan merekonstruksi masa lalu berdasarkan ragam temuan tinggalan arkeologi yang ada pada masa sekarang. Nah, model penelitian pertama ini penelitian kesejarahan, yaitu yang berjudul karakteristik jalur transportasi pertambangan emas Minchbow Maskapiximau atau MS di Lebang Tandai, Bengkulu Utara oleh Leon Sagitra. Pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana karakteristik jalur dan komponen transportasi yang menunjang pertambangan Minchbow Maskapiximau. Artinya ini sebenarnya model yang sangat sederhana, yaitu
melakukan observasi langsung di situs, melihat tinggal-tinggal apa saja yang masih ada, mewawancarai pakar, kemudian menghubungkan dengan arsip. Nah, 3 komponen itu dicoba untuk analisis kira-kira bagaimana transportasi yang dipakai oleh perusahaan pertambangan emas Mitsubishi Maskapai Shimao dalam operasionalnya. Dan kemudian didapatkanlah kesimpulan, yaitu yang pertama, Mitsubishi Maskapai Shimao menggunakan transportasi darat, tram. Kenapa tram? Karena ditemukan rel dan air. Kenapa air? Karena ditemukan pelabuhan yang berasosiasi dengan Mitsubishi Maskapai Shimao. Yang kedua, kenapa digunakan 2 mode transportasi, yaitu untuk efisiensi perusahaan. Yang ketiga, ada penambahan transportasi darat, yaitu penggunaan jembatan dan terowongan seperti yang terlihat di gambar. Mode pertama ini adalah sebuah lubang perusahaan, lubang galian, yang di bawah ada rel tram. Tram ini merupakan kereta api yang lebih kecil daripada kereta api pada masa sekarang. Yang ketiga adalah jembatan yang sampai sekarang masih ada, jembatan penghubung. Nah, inilah model-model transportasi yang digunakan pada Mitsubishi Maskapai Shimao. Itu. Nah, penelitian kedua yaitu terkait dengan penelitian berjudul Situs Pabrik Gula Sewu Galur pada 1889 sampai 1930. Tinjauan terhadap latar belakang pemilihan lokasi dan pengaruh keberadaannya terhadap pemukiman kolonial di sekitarnya. Nah, permasalahan yang ingin diungkapkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rizaldani cukup sederhana, yaitu berusaha mengetahui alasan pendirian pabrik gula Sewu Galur dan pengaruhnya terhadap pemukiman sekitar. Artinya yang perlu diketahui yaitu tentu saja gambaran umum dari pabrik Sewu Galur tersebut dipadukan dengan arsip-arsip seputar pabrik Sewu Galur. Arsip apa saja? Itu arsip bagaimana daya dukung lingkungan, bagaimana evolusi ketenaga kerjaan, bagaimana aksesibilitas, dan bagaimana peta evolusi pemukiman yang berada pada situs Sewu Galur. Nah, pada kesimpulan penelitian Rizaldani menyimpulkan bahwa pendirian pabrik Sewu Galur didasarkan pada faktor lingkungan, tenaga kerja, dan aksesibilitas. Kenapa bisa dijawab berdasarkan faktor lingkungan? Karena penelitian dilakukan Rizaldani memakai peta sebagai data untuk overlay posisi lokasi situs, di mana ternyata situs pabrik gula Sewu Galur memang dibangun di wilayah yang memiliki daya dukung lingkungan yang mendukung untuk perkebunan gula. Gitu. Tenaga kerja dilihat bahwa posisi pabrik Sewu Galur memang berada di wilayah yang memungkinkan untuk mendatangkan tenaga kerja yang pada masa itu populasi di sekitarnya cukup banyak. Selain itu aksesibilitasnya yang tidak begitu sulit. Nah, yang terakhir kesimpulannya yaitu evolusi karena adanya pabrik Sewu Galur ini adalah munculnya pemukiman indis atau pemukiman orang Belanda. Nah, kita lihat ini adalah pemukiman indis yang paling pojok kiri atas merupakan salah satu tinggalan yang berkaitan dengan Sewu Galur. Nah, yang bagian paling kanan ini adalah peta di mana daya dukung lingkungan ini mendukung untuk pendirian pabrik Sewu Galur. Di situ ada sungai untuk kebutuhan pengairan perkebunan, di situ ada jalan untuk aksesibilitas, di situ cukup untuk pemukiman sebagai pendukung dari tenaga kerja, di situ ada sawah sebagai pendukung untuk
konsumsi dari tenaga kerja, dan ada tanah pasir untuk pembangunan berkaitan bangunan industri. Inilah melihat bagaimana data-data sejarah ini digunakan sedemikian rupa untuk merekonstruksikan bagaimana masyarakat pada masa lalu hidup, atau bagaimana proses budaya yang berkembang pada masa lalu. Nah, penelitian ketiga yang merekonstruksi bagaimana kehidupan pada masa lalu, yaitu penelitian dengan judul Pola Subsistensi Penghuni Gua Here, Sorot Entapa, NTT pada masa prasejarah melalui analisis fauna dan lingkungan. Pertanyaan penelitian cukup sederhana, artinya ingin mengungkapkan bagaimana pola pemanfaatan sumber daya fauna untuk kebutuhan konsumsi masyarakat penghuni gua. Artinya dengan bahasa yang lebih mudah, yaitu bagaimana manusia gua pada masa prasejarah mengkonsumsi sumber makanan. Ini ingin mengungkapkan sumber makanan apa saja yang dikonsumsi manusia penghuni gua pada masa lalu. Tentu saja dalam kajian prasejarah seperti ini, yang paling baik yaitu dengan melakukan ekskavasi di Gua Here, Sorot Entapa, NTT. Nah, klasifikasi temuan ekskavasi terdiri dari kerana, kepiting, bulu babi, apes, tikus. Artinya inilah fauna-fauna yang mungkin dikonsumsi oleh manusia pada masa lalu. Organisasi temuan menemukan bahwa selain fauna tersebut, terdapat asosiasi lainnya dengan arang, tembikar, atap batu, dan manik-manik stakil. Tentunya dibuat kesimpulan bahwa dilihat dari model temuan berupa kerang, kepiting, bulu babi, maka dapat disimpulkan bahwa penghuni Gua Here pada masa itu memiliki ketergantungan yang besar dengan fauna laut atau pesisir, atau fauna-fauna yang berasal dari perairan. Karena temuan yang terbanyak yaitu temuan kerang, kepiting, dan bulu babi. Tetapi temuan-temuan apes dan tikus ini menjadi suatu pilihan bagi subsistensi masyarakat masa lalu, bahwa pada saat dukungan fauna laut dan pesisir tidak dapat mendukung, mereka juga memanfaatkan fauna-fauna yang ada di darat. Nah, yang kedua yaitu perubahan iklim bumi pada masa Pleistosen yang berdampak pada perubahan air laut juga mempengaruhi jenis fauna yang dieksploitasi. Nah, inilah jawaban, kesimpulan yang untuk menjelaskan bagaimana ada kerangka apes dan tikus. Karena pada saat muka air laut turun, jarak pantai, jarak pesisir ke gua ini menjadi sangat jauh, sehingga masyarakat masa lalu ini mengalihkan subsistensinya dari kerang, kepiting yang merupakan fauna pesisir menjadi apes, burung, dan tikus yang banyak ditemukan di daratan. Berikutnya ini adalah contoh dari Gua Here, contoh dari kotak ekskavasi, dan kenapa mereka bisa menyimpulkan bahwa adanya perubahan masa Pleistosen dan Holocene, karena di kotak ekskavasi itu terlihat sedimentasi tanah sebagai temuan ekofag. Oke, selain 7 penelitian tadi, tentunya ada juga penelitian lain dalam ilmu arkeologi, dalam penelitian arkeologi yang menggunakan ilmu-ilmu terapan. Nah, misalnya ilmu geografi, biologi, atau bahkan ilmu sastra dan filologi. Yang pertama misalnya ilmu terapan yang digunakan dalam penelitian arkeologi yaitu dari untuk mengungkapkan pola sebaran tinggalan megalitik di sebuah kawasan yang jarai. Nah, atau yang lebih umum masuk ke dalam kajian analisis dalam arkeologi keuangan. Nah, dalam analisis arkeologi ini salah satu teori yang paling dasar yaitu menyimpulkan bahwa
alasan pemilihan lokasi manusia masa lalu untuk bermukim itu tidaklah asal atau tanpa pertimbangan tertentu, tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekologis yang tentunya mendukung kehidupan manusia masa lalu untuk bertahan hidup. Nah, bagaimana teori tersebut? Maka dalam analisis spasial dengan judul penelitian pola sebaran tinggal megalitik di kawasan Jarai, juga pemilihan lokasi sebaran-sebaran tinggal megalitik di kawasan Jarai pastinya tidak asal, tetapi tidak random atau acak, tetapi pasti didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, alur penelitian dibuat dengan sangat sederhana sebenarnya, yaitu dengan memplotting semua situs tinggal megalitik yang ada di kawasan Jarai. Setelah itu digunakan analisis tetangga terdekat yang biasa digunakan teman-teman dari geografi. Analisis tetangga terdekat digunakan sebagai panduan untuk menentukan apakah situs-situs tersebut acak, mengumpul, atau tersebar merata. Nah, setelah dilakukan analisis tinggal tetangga terdekat atau nearest neighborhood analysis, maka akan didapatkan simpulan bahwa tinggalan-tinggalan megalitik di Jarai merupakan tinggalan-tinggalan megalitik yang mengumpul. Pertanyaannya adalah kenapa tinggalan megalitik itu mengumpul? Nah, perlu dilakukan analisis lingkungan seperti ketinggian topografi, hidrologi. Nah, dalam penelitian ini dilakukan overlay atau tumpang tindih antara data-data lingkungan pada data-data arkeologi yang ada. Hasilnya didapat adalah tinggalan-tinggalan megalitik di kawasan Jarai yang membentuk pola berkelompok ini didasarkan pada faktor alam yang sangat mendukung kehidupan manusia masa lalu dalam hidup dalam komunitas yang berkelompok. Nah, faktor-faktor alam tersebut yaitu misalnya ketinggian yang tidak terlalu tinggi, yang berada pada ketinggian antara 800 sampai 1300 mdpl, toponim yang datar, kondisi geologis yang subur, dan keberadaan hidrologi atau sumber air yang cukup, sehingga sebagai simbol di peradaban bercocok tanam ini kehidupannya dapat didukung oleh faktor-faktor lingkungan tersebut. Jadi faktor-faktor lingkungan tersebut sangat mendukung untuk adanya kegiatan bercocok tanam di wilayah tersebut. Ya, berikutnya ini ada contoh-contoh megalitik yang ada di kawasan Jarai, dan berikut toponim lingkungannya, di mana lingkungan terlihat di sini kalau tanahnya merupakan tanah lantosol yang cukup subur dengan posisi yang datar dan sumber air yang cukup. Nah, yang kedua ini adalah pola penggambaran dari peta lingkungan yang di-overlay dengan situs-situs atau plotting situs megalitik di kawasan Jarai. Nah, berikutnya analisis pitolit ini biasa digunakan oleh teman-teman dari biologi sebenarnya untuk merekonstruksi lingkungan di Songgilap. Artinya yang dilihat adalah serbuk sari dan butir pati. Serbuk sari, butir pati, dan silika tumbuhan yang terdapat pada artefak-artefak dan ekofak yang merupakan hasil ekskavasi di Gua Songgilap. Jadi pertanyaan penelitiannya sangat sederhana, bagaimana merekonstruksi skala mikro melalui variasi pitolit. Nah, dari pitolit ini kemudian dianalisis pitolit-pitolit yang didapatkan dari gua tersebut, pitolit dari tumbuhan apa saja. Maka dari sana bisa direkonstruksi lingkungan yang ada pada masa lalu. Ini adalah gambaran Songgilap, dan ini adalah gambaran pitolit yang sudah dilihat di bawah mikroskop. Selanjutnya yang masih sangat jarang dilakukan oleh para
dalam ilmu arkeologi, yaitu analisis paleografis atau naskah kuno. Nah, melihat begitu banyaknya potensi naskah kuno yang ada di Sulawesi Tenggara, sebenarnya kajian ini menjadi bagian yang sangat menarik untuk mengungkapkan atau merekonstruksi bagaimana kehidupan masa lalu pada masyarakat masa klasik di Sulawesi Tenggara. Yang dicontohkan di sini yaitu analisis paleografi yang ditemukan dari prasasti yang berada di kawasan Candi Prambanan. Analisis paleografi ini sebenarnya sama halnya dengan membaca prasasti, membaca naskah, dan kemudian menginterpretasi bagaimana naskah tersebut dapat menjadi bukti untuk menyimpulkan kehidupan manusia masa lalu, bagaimana kehidupan orang-orang atau peradaban-peradaban pada masa klasik dan juga Islam. Oke, kiranya mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dan nanti bertemu pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.